Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mimbar Gemar GSC Apnial Surabaya dan GSC Anugerah Cabang Kemendung pada hari ini Sabtu 10 Januari 2026. Bersyukur kita sudah 10 hari memasuki tahun yang baru dengan penyertaan dan kasih Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama mendapat berkat dari jadwal pembacaan Gemar kita yang terambil dari Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30, demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Yesus mati. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, "Aku haus." Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebuah hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam ayat yang ke-28 mengatakan segala sesuatu telah selesai. Dan kemudian dikatakan lagi berikutnya, supaya genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Kata selesai berarti juga sudah genap. Jadi dalam ayat yang ke-28 ini Tuhan Yesus mengatakan bahwa Dia tahu segala sesuatunya sudah selesai. Sudah genap segala yang ditulis dalam kitab suci. Dan dalam ayat yang ke-30 Tuhan Yesus juga mengatakan kata sudah selesai. Dalam kedua ayat tersebut, dalam kata-kata sudah selesai ini menyatakan bahwa Tuhan Yesus telah menggenapi, Tuhan Yesus telah menyelesaikan, dan Tuhan Yesus telah menuntaskan tugasnya di bumi ini. Seperti yang tertulis dalam Matius 20 ayat 28 yang berkata, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jadi sangat jelas di sini bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan, Tuhan Yesus sudah menggenapi apa yang tertulis dan apa yang menjadi tugasnya datang ke dunia ini, yaitu menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa banyak orang, untuk menebus dosa saya dan untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kemudian di ayat yang ke-28, selain kata telah selesai, juga ada kata bahwa Yesus tahu. Sesudah itu, karena Yesus tahu, ya, garis bawahi kata ini, Yesus tahu. Di sini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus mengerti, Tuhan Yesus memiliki kesadaran penuh bahwa Dia melakukannya, berkorban di kayu salib, melakukan dengan penuh kesadaran dan penuh ketaatan akan perintah Bapa di surga. Tuhan Yesus tunduk sepenuhnya kepada kehendak Bapa.
Seperti yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat yang ke-38 yang berkata, "Sebab aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku." Jadi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus melakukan untuk taat, untuk tunduk. Dengan penuh kesadaran, dengan penuh kerelaan, Tuhan Yesus melakukan apa yang menjadi tugasnya dengan penuh ketaatan. Di atas kayu salib, Tuhan Yesus tahu bahwa kematiannya yang akan segera terjadi menandakan bahwa Tuhan Yesus sudah menyelesaikan rencana penebusan Bapa di surga. Segala sesuatu yang telah terjadi sehingga saat itu semuanya adalah untuk menggenapi kehendak Bapa, dan semua nubuat-nubuat dalam perjanjian lama tentang Mesias yang harus menderita. Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus melakukannya dengan penuh kesadaran bahwa Dia tunduk dan taat pada rencana Tuhan, pada kehendak Tuhan. Seperti kalau Bapak Ibu melihat dalam Yesaya 53, Bapak Ibu bisa melihat nanti bahwa dalam Yesaya 53 di situ tentang nubuatan tentang pengorbanan anak domba Allah. Apa yang sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama, Tuhan Yesus menggenapinya dengan penuh kesadaran, dengan penuh ketaatan. Bapak Ibu ya saudara yang terkasih, kemudian seperti yang kita lihat dalam ayat 29 dan ke-30, kita akan sedikit mengulang. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebuah hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Bapak Ibu Saudara, kalau kita kembali melihat dari Keluaran 12 ayat 22 sampai 23, ini adalah kisah bagaimana bangsa Israel akan keluar dari Mesir, tetapi Raja Fir'aun tetap mengeraskan hati sehingga Tuhan menurunkan tulah untuk bangsa Mesir. Keluaran pasal 12 ayat 22 sampai 23 saya akan bacakan. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu harus kamu sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar dari pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak akan membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat di sini ada hubungan antara Paskah yang pertama, yaitu saat Tuhan melewati rumah yang ada tanda darah. Darah dari domba yang sudah dikorbankan. Dioleskan di ambang atas dan kedua tiang pintu. Dan saat Tuhan melihat tanda darah itu, maka selamatlah orang yang ada di dalam rumah itu. Itulah adalah Paskah yang pertama. Dan kemudian kita sama-sama melihat dari pembacaan kita.
adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tuhan Yesus yang adalah anak domba Allah harus dikorbankan sehingga darahnya menebus dosa kita dan kita boleh diselamatkan. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 berkata, pada keesok harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi kita sangat jelas bahwa Tuhan Yesus, dia adalah anak domba Allah yang ditugaskan oleh Bapa di surga untuk mengorbankan dirinya, mati di kayu salib, mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus dengan penuh kesadaran, penuh ketaatan, menjadi teladan bagi kita, supaya kita juga hidup taat. Tuhan sudah taat kepada perintah Bapa sampai mati di kayu salib, menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa. Maka biarlah kita juga sebagai anak-anak yang sudah menerima kasih karunia, pengorbanan Tuhan di kayu salib, mari kita juga hidup taat akan perintah Bapa. Kita terus belajar untuk hidup taat. Ayat yang terakhir, Yohanes 14 ayat 31 berkata, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Saya ulangi, Yohanes 14 ayat 31, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Biarlah teladan Tuhan tentang ketaatan boleh kita pelajari, boleh kita lakukan. Biarlah kita juga terus berusaha untuk taat. Seperti Tuhan Yesus taat, maka kita juga harus taat. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah kami boleh belajar taat seperti Tuhan Yesus juga sudah taat. Kami rindu karena kasih Tuhan yang besar sudah Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami juga mau belajar hidup seperti Tuhan Yesus. Kami mau taat dan supaya dunia tahu bahwa Tuhan sudah mengasihi kami dan kami juga mengasihi Tuhan dengan ketaatan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus akan memampukan kita. Roh Kudus akan menolong kita supaya setiap hari kita semakin menjadi seperti Tuhan Yesus. Teladan yang diberikan kita sangat jelas. Dia selalu taat pada kehendak Bapa. Dengan penuh kesadaran melakukan tugasnya sampai selesai. Demikianlah kita juga harus belajar untuk taat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas dan salam bergemar.